Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat shoot dengan menggunakan database Airtable. Sebelumnya, saya Dwiyanti Laili dari Sistem Informasi 2 semester 6. Pertama-tama, kita buka browser, kemudian Modular kemudian kita buka Airtable. Di sini saya sudah membuat akun dengan akun Google saya. Langsung saja saya akan menambahkan workspace dengan start from scratch. Di sini saya akan kasih nama latihan Airtable. Ini saya pilih warnanya ini. Kemudian ini saya hapus. Sini saya ganti namanya name. Ini single line text. Kemudian ini saya ganti namanya jadi nama. Ini menjadi single line text. Kemudian ini saya ganti menjadi prodi. Single line text. Kemudian ini saya ganti menjadi angkatan. Ini pilih single line text juga. Kemudian sekarang masuk ke kodolernya. Sini saya buat create project, namanya latihan Airtable. Sini saya kasih warnanya pink. Ini juga pink. Kemudian finish. Jadi untuk di sini screen ini akan saya hilangkan dengan pertama kali saya hilangkan centangnya, title visible. Seperti ini. Jadi layarnya bisa full. Oke, saya akan membuat rancangan dari sistemnya. Pertama, menggunakan vertical arrangement. Height-nya fill parent, width-nya fill parent,
biar dia full. Tujuannya itu agar tampilannya tersusun dengan rapi, tidak ada yang panjang sana sini, tidak ada yang lebar, jadi udah pas. Kemudian tadi sudah buat dulu label. Oke. Kemudian buat label lagi karena vertikal ke bawah, jadi kalau dimasukkan komponen baru dia ke bawah, kalau ke samping namanya horizontal. Sekarang ambil yang horizontalnya. Untuk width-nya fill parent. Ini kita ambil lagi label atau kita duplicate dari sini. Kemudian kita tarik ke sini. Kemudian tambahkan text box untuk pengisian datanya. Oke. Klik horizontalnya, align vertikalnya, klik center. Jadi rata ya. Untuk text box-nya kita fill parent biar rapi. Tadi ada NIM, nama, prodi, angkatan. Karena ada 4, kita duplicate ini menjadi 4. 2, 3, 4. Ini kita buat namanya, ini kita buat font bold. Kemudian namanya teksnya kita ganti menjadi NIM. Font bold, nama, kemudian prodi, kemudian ini juga angkatan. Kemudian ini juga font bold kita buat besar menjadi 18. Lalu sini kita buat namanya menjadi data mahasiswa. Ini tanda vertikalnya, align horizontalnya kita jadikan center. Ini teks portable ini untuk jarak agar ini dengan ini tidak terlalu gempet. Jadi ini kita tinggal hapus saja. Ini kita buat agar sama rata. Width-nya kita buat menjadi 25%. Sini juga 25%. Sini juga 25%. Ini juga 25%. Nah, seperti ini cara mengakalinya agar dia lebih rapi tampilannya. Oke, kemudian untuk prodi kita menggunakan spinner. Nah, ini kita delete. Kita ambil spinner. Data spinnernya kita masukkan. Setiap data untuk memberikan jarak atau agar dia ke bawah tuh menggunakan tanda koma. Soalnya pertama pilih, kemudian
sistem informasi ilmu komputer, matematika, fisika, spasi biologi. Nah, ini juga ada tampilannya. Kemudian masuk ke buttonnya. Button buat seperti ada input, edit, delete. Di sini untuk button kita tambahkan input, edit, delete, view, dan refresh. Layoutnya kita buat juga horizontal, filteran, ini juga diberikan label sebagai jarak. Oke. Kita tambahkan button 1. Kita duplicate. Ini horizontalnya kita duplicate. Ini kita hapus. Kita hanya butuh 1. Pertama, buat namanya input. Width-nya kita buat 25%. Kemudian edit. Width-nya buat 25% juga. Kemudian delete. Width-nya 25%. Ini X-nya refresh. Untuk view kita tidak menggunakan button, kita menggunakan list speaker. Width-nya kita buat 25%. Namanya view. Nanti kita mengambil data dari list. Tampilannya sama seperti button, tapi ini dia list speaker. Line horizontalnya kita buat center. Kemudian ini juga line horizontalnya center. Ini desainnya dulu kita buat. Kita coba jalankannya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini ada
Ini bisa kita ganti ya warnanya. Nah, untuk hint for textbox ini hilangkan dulu. Caranya kita klik ini, kemudian hintnya ini kita hilangkan, kita hapus. Nah, untuk ini warnanya kita ganti. Hitam. Oke, kita coba refresh. Nah, hint teksnya tadi hilang. Ini juga berubah warna. Sistem informasi untuk komputer, matematika. Oke. Terus kita masuk ke database-nya. Oke. Kita udah buat desainnya. Di sini sekarang bagaimana menghubungkan database Airtable tadi. Di sini di palette pilih menu storage. Kemudian ada spreadsheet. Ini Airtable. Drag aja ke sini. Seperti ini. Kita berikan nama di sini. Di sini misalnya kita rename namanya menjadi Air Truck. Jadi saat aplikasi kita menggunakan input delete, kita menggunakan spreadsheet ini. Di sini bagaimana menghubungkan ini sama yang kita buat tadi. Ini kita hubungkan nih. Pertama ada APK. Jadi untuk mencari APK dari Airtable, caranya di sini ada akun. Klik, kemudian pilih account. Oke. Nanti di sini, di bawah sini ada APK. Nah, di sini tinggal kita kopas saja. Kemudian Ctrl V ke sini. Kalau base ID di Airtable caranya help, kemudian API documentation, kemudian di sini ada JavaScript-nya. Scroll ke bawah. Base ID-nya yaitu app sampai X. Nah, ini di copy. Kalau mau cepat, dia ada di URL-nya di sini sampai di sini. Copy paste. Itulah base ID-nya. Kita Ctrl V ini. Ya. Kemudian table name. Tabel name-nya. Kita lihat nama tabelnya. Saya ubah dulu tabelnya menjadi mahasiswa. Jadi ini bisa kita copy atau kita ketik. Sini mahasiswa.
Sekarang kita sudah berhasil menghubungkan folder dengan Airtable ini. Sekarang kita akan buat bagaimana konfigurasi bloknya. Nah, untuk mempermudah, di sini kan ada text box. Jadi kita nggak tahu ini text boxnya yang mana, labelnya yang mana. Jadi kita beri nama dulu sel ini label name. Kemudian text boxnya saya ganti menjadi txt kemudian ini jadi label nama, label underscore nama, kemudian text boxnya juga txt nama prodi, spinnernya juga jadi stn prodi, angkatan text boxnya juga nah untuk button juga saya ganti namanya btn input, kemudian ini btn edit, kemudian ini btn delete, kemudian refresh juga btn refresh. Kalau view tidak menggunakan button, jadi dia akan pakai logis speaker. Jadi saya ganti namanya menjadi lp view. Nah, seperti ini. Masuk ke bloknya. Oke. Pertama, kita mau melakukan button input, klik, kemudian pilih ini, kapan button input diklik maka yang terjadi, jadi biasanya kalau kita menginputkan suatu data, itu datanya harus full, jadi harus terisi semua. Saat data itu belum terisi, dia tidak bisa diinputkan atau mengeluarkan notifikasi. Jadi di sini kita masukkan dulu notifiernya, sebagai notifikasi bahwasannya data harus dilengkapi.
Kemudian kita buat if jika is empty jika txt name kosong, ambil yang teks txt name teks. Jika kita tidak mengisikan data name atau data name ini kosong, maka kita keluarkan notifikasi. Kita klik notifiernya, masukkan ke show alert. Area show alert. Ini. Pesannya kita ambil teks. Untuk pesannya masukkan data name. Kemudian kita masuk lagi ke txt name. Kita ambil request focus. Nih. Ini tujuannya saat diklik button input, kemudian dicek ternyata txt name ini kosong, kemudian keluar notifikasi, kemudian cursor kita tuh langsung otomatis masuk ke txt name. Ini dia request focus. Jadi data yang kita isi tidak perlu kita cari-cari, otomatis ke sana posisinya. Selanjutnya sama seperti ini. Else if, ini tinggal kita copy aja, klik kanan, duplicate, ini juga klik kanan, duplicate, karena jenis datanya sama, jadi kita ganti aja nanti biar lebih cepat. Ini kita ganti jadi txt nama. Pesannya kita ganti nih. Jadi masukkan data nama. Kemudian ini kita ganti menjadi txt nama. Kemudian yang ketiga itu prodi. Prodi itu spinner. Jadi bukan teks deh. Nah, prodi harus dipilih salah satu antara sistem informasi, ilmu komputer, atau yang lainnya. Tapi kalau dia masih dalam bentuk yang pilih itu, berarti itu tidak bisa kita input karena belum teridentifikasi sebagai SI atau ilkom atau fisika. Jadi caranya kita menggunakan logic. Kita cari logic. Kita ambil sama dengan. Kita ambil sama dengan. Kemudian kita ambil spinnernya, kita cari spinner selection. Kita cari spinner selection. Oke, ini. Ini tadi kita tambahkan dulu. Else if. Kemudian ini kita letak di sini. Ini kita letak di sini. Kemudian teksnya kita buat
pilih. Pilih. Jadi saat spinner tadi masih berada di posisi pilih, kita belum bisa menentukan. Jadi kita harus pilih datanya dulu. Kemudian ini kita duplicate. Nah, ini kita ganti menjadi silahkan pilih prodi. Karena dia beda dengan, karena dia spinner, jadi dia tidak ada request fokus. Kemudian kita buat angkatan. Kita tambahkan else if. Oke. Ini kita copy kembali. Sini juga sama tipnya. Ada juga request fokus, kemudian ini kita ganti menjadi txt angkatan. Ini menjadi masukkan data angkatan. Kemudian ini kita ganti txt angkatan. Jadi selama kondisi ini terpenuhi, berarti datanya tidak bisa diinputkan. Tetapi jika datanya sudah lengkap, barulah datanya bisa diinputkan. Kemudian kita menggunakan kondisi else. Selain itu. Sekarang bagaimana cara kita menginputkan data ini sehingga masuk ke Airtable ini? Nah, ya, tadi kita sudah memasukkan fitur Airtable-nya. Ini tadi ya, AirTruth. Ini kita ambil, kita klik. Di sini kita pilih create row. Create row kita ambil sini. Kemudian ada column name, ada value. Jadi cara pengisiannya, ini kan dalam bentuk kolom. Jadi kolomnya ini ada 1, 2, 3, 4. Di sini kita menggunakan list. Di sini kita ambil nih, ada list. Kita cari make a list. Katakan di sini. Kemudian sesuaikan. Data yang mau diambil ada 4. Jadi kita tambah itemnya menjadi 4. 3, 4. Kemudian untuk value-nya sama. Kita duplicate. Sekarang kita buat nama kolomnya. Dan nama kolomnya harus sama dengan nama di Airtable. Oke. Kita duplicate aja dari sini. Pertama, name. X. Kemudian nama, kemudian ada prodi, kemudian ada angkatan.
ini data mana yang kita ambil untuk kita isi. Karena yang pertama name, jadi kita ambil datanya dari txt name. Kita ambil nih, txt name text. Nah, yang kedua juga berarti nama. txt nama. Kemudian yang ketiga kan tidak menggunakan text box, saya menggunakan spinner. Jadi kita cari spinner. Di ini kita kopas saja span prodi. Kemudian ini kita kopas, kita duplicate jadi txt angkatan. Kemudian di sini kita tambahkan notif bahwasanya data berhasil ditambahkan. Kita coba tes dulu. Kita coba tes. Ini di Airtable datanya masih kosong. Kemudian kita akan coba tes. Ini saya isi name saya 012 191105. Saya di MT Library Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Kita klik input. Kita coba cek di Airtable. Coba refresh. Data sudah berhasil ditambahkan di Airtable. Ini ada kondisi yang belum kita tambahkan. Saat input selesai, harusnya data mahasiswa itu harus clear. Jadi kita tambahkan di sini. Kita tambahkan saat dia sudah berhasil input, kita bersihkan datanya dengan kondisi set txt name-nya ini kita jadikan kosong. Duplicate. Kemudian txt namanya kita jadikan kosong. Kemudian SPN aslinya kita jadikan kondisi awal dengan kondisi pilih. Kita cari
set. Kemudian ini kita duplicate. Ini kita buat list. Kemudian yang terakhir txt angkatan. Saya coba kembali. Ini kita refresh. Ini saya tambahkan data yang baru. Atau di ilmu komputer angkatan 2020. Kita input. Datanya menjadi hilang di sini. Kemudian kita akan lihat di Airtable. Data berhasil kita tambahkan di Airtable. Berarti sudah berhasil kita buat. Dan database ini online. Jadi saat aplikasi ini diberikan ke seseorang, kemudian diinputkan seseorang dimanapun berada, tetap akan masuk ke sini semua. Dan saya bisa melihat secara langsung. Jadi ini aplikasi, kalau menggunakan ini, kita bisa mengimplementasikan atau menerapkannya. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing lagi untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk sekarang saya akan coba proses edit. Di sini untuk edit mungkin lebih banyak langkah-langkahnya dibanding untuk input. Jadi konsep edit di sini, sebelum kita merubah data yang kita ubah harus tampil dulu di sini. Setelah tampil di sini baru bisa kita ubah. Jadi kita ada proses penarikan data dari database, kemudian proses untuk pemilihan data. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk proses penarikan data dulu, oke? Di sini kita buat dulu. Jadi konsepnya di sini datanya kan ada 4 kolom, ada NIM, ada nama, prodi, dan ada angkatan. Jadi di sini proses penarikan datanya kita tarik per kolom. Jadi kita tarik semua kolom ini, semua kolom nama tarik, prodi, angkatan, NIM. Jadi berapapun jumlah data yang ada di kolom ini kita tarik semua. Jadi kita tariknya per kolom bukan per data, biar lebih gampang. Ini cara menariknya, pertama kita siapkan dulu Airtable sesuai dengan jumlahnya. Ini kolomnya ada 4, jadi kita kembali lagi, kita ambil Airtable. Sini ada storage, ada spreadsheet, kita tarik 4, 1, 2, 3, 4. Ini kita ganti aja namanya biar lebih gampang. Yang pertama ada NIM, kemudian nama, kemudian prodi, terakhir
angkatan. Karena dia masih satu tempat, satu database, jadi APK-nya sama ya, seperti ini. Ini kita copy, kita paste. Ini juga. Kemudian base ID-nya juga kita copy. Tabelnya juga kita copy menjadi mahasiswa. Setelah ini baru kita masuk ke proses blocks. Jadi pertama kita siapkan terlebih dahulu. Ini sudah kita collect dulu biar dia kecil. Pertama kita siapkan dulu sebuah variabel, global variabel. Jadi ini sama seperti array atau array. Fungsinya menampung data dengan jumlah yang banyak. Tadi kan kita ngambilnya per kolom, jadi datanya bisa kita ambil satu atau ratusan. Kita buat di sini name. Kemudian di sini kita ambil list, create empty list. Kemudian isinya masih kosong. Nanti konsepnya kita menarik data kolom tadi, kita masukkan ke sini. Kemudian kita tambahkan lagi sesuai jumlah tadi. Ada name, ada nama. Kita duplicate lagi. Ada prodi. Kemudian ada angkatan. Kemudian kita cari screen 1. Kita ambil initialize. Jadi inisialnya pertamanya konsepnya di sini kan, di sini ada name, nama, angkatan yang sifatnya text box. Harusnya saat kita membuka script ini, name, nama, angkatan ini tidak bisa diubah datanya. Tidak bisa kita apa-apain datanya. Begitu kita edit, baru dia berubah datanya. Jadi itu nanti pada saat data kita buat seperti itu, pada saat kita edit baru bisa kita ubah. Jadi sifatnya seperti enable dan disable. Pertama kita tarik dulu rname, cari get column. Ini kita letak di sini.
Nama kolomnya tadi Nana. Kita buat name. Kemudian max record. Nah, kalau Airtable dia masih maksimal recordnya itu 1200. Jadi kita buat aja. Kita ambil di map. Kita letak sini. Kita buat 1200. Jadi semua data yang masuk 1200 akan kita tarik semua. Nah, kita seperti ini. Kita ambil lagi di AirName. Kita ambil AirName.column. Kita ambil. Setelah ini datanya akan kita tampung di global name. Berarti ambil di variable. Kita ambil yang set. Letak sini. Ini kita ganti menjadi global name. Kita mengisi data name ke dalam ini global name tadi. Karena yang tadi masih kosong, jadi kita isi. Nah, di sini ada value. Kita letak sini. Ini value-nya akan tertampung di global name. Setelah dia tertampung, kita ambil data selanjutnya, yaitu ini kita duplicate. Kita ambil nama. Ini kita ganti menjadi nama. Ini kita duplicate lagi sampai data terakhir. Di sini ada nama. Ini juga global nama. Setelah nama kita ubah menjadi prodi. Kemudian ini kita buat menjadi prodi. Dan yang terakhir ada angkatan. Ini kita duplicate. Ini kita ubah di prodi. Ini global prodi, baru di sini angkatan. Ini kita ganti menjadi angkatan. Kemudian ini kita duplicate. Ini kita ganti menjadi angkatan. Ini juga angkatan. Kemudian ini kita hapus. Sekarang data yang kita tarik sudah ada semua di global prodi, angkatan, sama nama. Sekarang caranya bagaimana cara kita menampilkan data tersebut.
kita menggunakan initial lagi. Kita buat lagi, misalnya sama seperti ini. Kemudian kita buat list, create empty list. Ini namanya kita ubah menjadi list. Kemudian kita buat pengulangan for each number. Kita letak di sini. Karena kan tadi datanya bisa lebih dari 1, jadi dia bisa masuk keseluruhan secara berulangan dari data 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 1200 batas maksimal. From 1 sampai berapa? Sampai ini kita buat aja. Ini kita hapus. Kita buat aja length list. List, di sini ada length list. Length of list. Kemudian kita ambil value. Ini kita duplicate. Jadi intinya datanya akan masuk secara berulang sesuai dengan length of list panjang atau jumlah data yang ada di masing-masing kolom. Misalnya di angkatan ada 2 misalnya, jadi dia mengulang hanya 2 kali. Jadi kita buat dinamis. Jadi kalau kita tambahkan lagi dia sesuai dengan jumlah datanya. Setelah kita ulang, lalu kita masukkan add item. Ini. Kemudian untuk listnya kita buat apa nama listnya? Ini listnya kita tarik. Ini listnya kita tarik. Lalu kita masukkan make list. Kita buat apa aja yang mau kita tampilin. Pertama yang mau ditampilin sesuai dengan NIM nama prodi angkatan. Saya akan membuat nama dengan prodi aja. Di sini kita ambil teks. Kita pilih dulu select list item. Di list kita pilih dulu select list item. Ini kita letak di sini. Artinya jadi nama itu yang tampil sesuai dengan yang kita pilih di list. Di sini. Nama listnya kita ambil global nama.
ambil global nama, lalu kita ambil get number, kita letak di index. Kemudian selanjutnya kita akan membuat syarat kemudian pilih lagi itemnya, yang kedua ini prodi. Datanya udah kita set, kita tinggal tampilkan di view. List feature view, kita cari, kita pilih elemen, kita letak ini, kita letak di kita letak di sini, di bawah kuning, di dalam inisial. Kemudian get list, sebelumnya kita akan menggunakan join. Keluarkan dulu. Kita taruh sini. Kemudian kita pakai join karena beda elemen. Kita pakai join karena dia beda elemen. Kita coba tes.
view. Nah, ini. Jadi ini merupakan data yang ada di sini. Table tadi. Ada nama dan prodi. Dia ada di view. Selanjutnya, kita ambil ke list feature-nya. List feature. Kita pilih after picking. Nah, setelah kita pilih data salah satu yang tampil, apa yang akan terjadi? Setelah kita pilih, kita ubah dulu name, nama, sama angkatan menjadi disable. Jadi nggak bisa kita ubah sebelum kita edit. Kita ambil dulu text box-nya dari name. Text box-nya name. Kita cari enable-nya. Kemudian kita ambil logic, kita ambil false. Jadi dia kalau enable-nya false, berarti dia kebalikannya disable. Kemudian text nama juga. Nama. Setelah itu text angkatan. Kalau yang spinner tidak bisa kita enable ya, karena emang dia bukan text box. Kemudian setelah kita enable, baru kita masukkan datanya. Text name. Ambil text. Kita ambil text. Kemudian list. Kemudian select list. Select list item list. Kita duplicate dari global name. Kita duplicate ini dulu. Kita ganti menjadi global name. Lalu indeksnya karena dia menggunakan list feature, kita ambil list feature. Selection index. Kita cari selection index. Oke, ini dia. Nah, kita taruh di sini. Jadi intinya name yang ada di sini akan ditampilkan sesuai dengan indeksnya. Tadi kan ada 2 data. Jadi jika pilih nomor 1, maka name yang ada di nomor 1 akan tampil di sini. Jadi kita pilih name yang nomor 1 yang kita pilih tampilkan di sini.
nama seperti itu juga. Ini kita ganti nama. Ini juga ganti menjadi global nama. Kemudian angkatan ini kita ganti menjadi angkatan. Sedangkan untuk prodi kan menggunakan spinner, jadi kita ambil selection spinnernya. Cari spinnernya, kita ambil selectionnya. Jadi saat kita masuk, kita ambil datanya, seleksinya akan menuju ke pilihan kita. Selection. Ini kita duplicate. Coding. Kita coba tes. Kita klik view, kemudian kita coba ini. Datanya ada ya di sini. Jadi konsepnya setelah kita klik button edit, baru bisa kita ubah lalu kita simpan. Jadi caranya kita pilih button edit. Kemudian kita buat kondisi. Jika ini kita ambil lanjut sama dengan terus kita ambil button edit, right. Jadi jika tulisannya edit, silakan dulu. Jika tulisannya edit seperti ini, apa yang terjadi? Lalu kita buat enable. Kita copy ini. Ini di sini kita jadikan true. Kemudian kita duplicate. Text nama. Kemudian duplicate. TXT angkatan. Kemudian button edit.
biar dia langsung berubah jadi simpan. Button edit text, teksnya berubah menjadi simpan. Simpan. Else. Ini kita ambil else. Lalu kita masuk ke truth update row. Row number-nya berdasarkan selection index dari list speaker. Ini kita duplicate. Kolomnya sama seperti kita buat edit. Di sini kita kita copy, kita duplicate yang ini kita duplicate. Ini kita letak di value, kita letak di sini. Kemudian kita ambil notif bahwasanya show alert. Letak di situ. Kemudian kita buat keterangannya. Misalnya data berhasil diubah. Kemudian text name-nya kita kosongkan. Ini kosongkan.
kita duplicate. Kita kosongkan. Kemudian paste namanya. Kemudian txt angkatan kita kosongkan. Kemudian spinnernya, spinner prodi kita jadikan pada pilih. Kita cari selection. Jadi kemudian buttonnya kita balikkan menjadi button edit. Oke, kita coba. Kita lihat view-nya. Dan ini kita klik. Sebelum kita klik edit, ini tidak bisa kita klik. Tidak bisa kita ubah. Kita klik edit. Nah, baru bisa kita ubah. Kita ubah prodinya. Jadi ilmu komputer. Kemudian kita simpan. Bukan kita input ya, kita simpan. Awalnya sistem informasi, kemudian kita ubah menjadi ilmu komputer. Kita coba simpan. Data berhasil diubah. Oke, kita lihat di Airtable. Prodinya berubah menjadi ilmu komputer. Kita coba lagi di review. Kemudian lihat Arif Anjali, ini prodinya kita coba ganti menjadi matematika. Kemudian kita edit terlebih dahulu. Soalnya namanya ini kita ganti menjadi Y. Ini prodinya matematika. Jadi kita simpan. Data berhasil diubah. Kita coba lihat di Airtable. Arif Anjali, Y, prodi matematika. Setelah kita ubah, kita coba tarik ulang ini ya. Saat dia berhasil diedit, harusnya di situ kita tarik ulang lagi. Kita coba. Ini.
agar dia data terbaru yang muncul. Kita sudah berhasil mengedit. Sekarang akan coba pembuatan button refresh. Data ini akan kita tarik ulang lagi ke proses input. Ini kita coba penarikan lagi. Lagi. Jadi saat ada proses input atau proses edit, dia ada penarikan ulang lagi, baru dia tampilkan ke list view-nya. Jadi untuk mensiasatinya itu dengan menggunakan button refresh. Button refresh. Kita menggunakan button refresh untuk mempercepat. Cara penggunaannya, kita buat dulu sebuah notif. Progress dialog. Kita cari progress dialog. Kita buat loading. Kemudian titelnya kita kosongkan aja. Jadi saat dia refresh, dia mengambil data yang sama, ambil dari airnya, airname-nya kita ambil ulang lagi. Saat dia ngambil data name, ya, udah tadi sore, Cai. Hah? Aman. Kita stopkan dialognya itu di
Dismiss progress dialog. Dismiss progress dialog. Ini kita tarik ke list speaker. Ini. Kita akan coba tes refreshnya. Kita lihat di view. Sini ada 2 ya. Kita akan coba tambah. Misalnya itu 02 namanya di Amri. Prodi Fisika angkatan 2012. Kita coba input. Kita coba refresh. Oke, kita lihat view. Nah, data berhasil ditambahkan ya. Sebelumnya kita ubah dulu huruf kapital semua kita edit. Simpan. Refresh. Coba lihat di view. Oke, berhasil ya. Coba kita lihat di Airtable. Sudah tertambah ya, Madi Amri di sini sudah ada 3. Untuk delete, button delete. Jadi biasanya saat kita membuat program, di proses penghapusan atau delete itu ada notifikasi. Jadi untuk menghindari kita salah klik, jadi kita buat notifikasinya terlebih dahulu. Kita buat notif dulu. Choose dialog. Kemudian kita buat message-nya. Yakin delete data. Kemudian ini kita kosongkan. Titelnya kita kosongkan. Kemudian kita duplicate lagi. Ini kita buat iya atau tidak. Oke. Kita
Kita buat ya atau tidak, ya. Tidak. Ini cancelnya kita buat close saja. Kemudian jika kita klik ya, apa yang terjadi? Di notifir ambil after choosing. After choosing. Kemudian kita menggunakan if. Kemudian logic dengan jika pilihan kita choice-nya itu nih tukar aja. Nih. Get choice. Ini jika get choice, kemudian ini kita duplicate. Jika pilihan kita iya, ini kata di sini harus sama, jadi kita copy aja. Jika kita pilih ya, yang terjadi data akan terhapus. Kita ambil ke database ya, rtruth, kita ambil delete row. Ini delete row. Ini row numbernya akan proses data sama dengan proses edit, jadi kita pilih datanya dari list view, kemudian kita tampilkan lalu kita hapus. Kita pilih dulu dari list view-nya, kita ambil dari list view, kemudian selection index. Ini list view kan sudah menampilkan data yang ada di database-nya. Jadi saat kita pilih datanya, itu indeksnya akan terpilih. Kemudian dihapus, kita buat lagi notif data berhasil dihapus. Kita buat notif soal ini data berhasil dihapus.
Setelah itu kita jadikan default kembali, artinya dimnya kita kosongkan. Kita kosongkan. Muslim, kemudian nama, kemudian angkatan. Kemudian SPN Prodi-nya selection. Selection. Ini kita buat pilih. Kita buat tipnya. Kita tendel delete. Kita buat aja kondisinya is empty name. Text. Kita buat min text. Datanya data yang masih kosong, kita buat dari sini. Ini kita buat pilih data terlebih dahulu. Dulu kita jalankan perintah else.
edit juga kita tambahkan ya. Kita geser aja ke bawah. Jadi saat data kosong ya, oke bisa. Oke, kita coba terlebih dahulu. Yes. Ini jika kita klik edit, maka di sini akan muncul pilih data terlebih dahulu. Kalau kita klik delete, pilih data terlebih dahulu. Kita coba view, kita klik ini, delete. Maka muncul hapus ya atau tidak. Data berhasil dihapus. Jika kita klik edit, maka akan muncul pilih data terlebih dahulu. Jika kita klik delete, pilih data terlebih dahulu. Oke, kita coba pilih datanya, view, Arif Anjali. Kita coba delete, yakin hapus data, ya. Data berhasil dihapus. Kita coba lihat di latihan Airtable. Data sebelumnya saya sudah mencoba hapus Wiyanti Laili. Jadi saya tadi hapus Arif Anjali, maka tersisa Mahdi Amri. Jadi untuk truthnya sudah berhasil kita buat. Sekian truth database Airtable dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.